Ya, pemirsa, hingga Sabtu dini hari tadi arus kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau padat. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek mengular lebih dari 2 kilometer. Ya, pemirsa, seperti yang terlihat di layar televisi Anda, pemirsa, pantauan udara kepadatan kendaraan didominasi mobil pribadi terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, pemirsa, antrian kendaraan terlihat sejauh lebih dari 2 kilometer di tol Jakarta Cikampek ini. Kondisi ini terjadi, pemirsa, sejak malam hingga Sabtu dini hari tadi, tepatnya di Bekasi Barat yang mengarah ke arah timur. Selain mobil pribadi, pemirsa, bus antar kota antar provinsi juga memadati kemacetan di tol Cikampek ini. Ya, pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu dini hari mengalami kepadatan. Volume kendaraan pun terus meningkat lantaran hari ini para pekerja telah mendapatkan cuti bersama Idul Fitri tahun 2022. Ya, sementara itu, pemirsa, arus kendaraan melalui ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini pun terpantau ramai lancar. Skema rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap diberlakukan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, pemirsa, puncak arus mudik melalui tol Jakarta Cikampek hari ini terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan berhasil terurai setelah rekayasa pemberlakuan satu arah dan ganjil genap pun diberlakukan. Peningkatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek mencapai 200% dengan total 134.000 lebih kendaraan. Pemberlakuan satu arah berlaku hingga gerbang tol Kali Kangkung selama 24 jam. Dan pemirsa, kini kita akan bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri yang kini berada di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Nadia. Apakah di belakang Anda sedang ada terjadi kepadatan? Bisa Anda jelaskan kondisi pantauan arus lintas di Cikampek pada pagi hari ini? Ya, betul sekali, Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update situasi lalu lintas terkini di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70. Saat ini mulai terjadi kepadatan antrian kendaraan sepanjang kurang lebih 1 hingga 2 kilometer dari mulai kilometer 70 hingga kilometer 72 dan arah sebaliknya dari kilometer 70 hingga kilometer 68. Mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi, Pram, dikarenakan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan normalisasi untuk persiapan pembukaan kembali skema one way ganjil genap yang sebelumnya diterapkan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 70. Antrian kendaraan ini terjadi karena saat ini normalisasi yang dilakukan ada beberapa skema yang ditetapkan pihak kepolisian, yakni dilakukannya skema kontraflow di sepanjang ruas tol Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 70. Ada 2 lajur yang disiapkan untuk kendaraan ke arah timur atau dari Jakarta ke arah tol Jawa Semarang, sementara 1 lajur disiapkan untuk kendaraan sebaliknya dari timur ke barat ataupun mengarah kembali ke Jakarta. Untuk normalisasi ini, Pram, rencananya akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Dan karena saat ini kepadatan antrian kendaraan terjadi sepanjang kurang lebih 2 km, kami himbau bagi Anda yang memang akan melintas baik ke arah tol Jawa Semarang ataupun ke arah barat menuju ke timur, ke arah Jakarta, untuk dapat melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini melewati pukul 10 pagi nanti setelah arus lalu lintas kembali normal dan kondusif dan normalisasi sudah selesai dilakukan di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Kami
informasikan Pram dan juga pemirsa, bagi Anda yang memang akan mengarah kembali ke Jakarta, selama saat ini masih diberlakukan one way, Anda dapat memilih jalur alternatif, yakni dari gerbang tol Cipularang yang terkoneksi langsung dengan gerbang tol Cikampek. Anda dapat melalui jalur arteri terlebih dahulu, kemudian masuk kembali di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Karawang Barat pada kilometer 47 hingga nantinya menuju ke Jakarta. Ya, Pram. Ya Nadia, ini one way diberlakukan di jalur tol Cikampek utama ini berlaku hingga pukul berapa pada pagi hari ini? Ya, Pram, sebelumnya pada Jumat pagi kemarin dikarenakan antrian kendaraan yang cukup panjang dari arah Bandung ke Jakarta imbas pemberlakuan skema one way dan juga ganjil genap ini menyebabkan pihak kepolisian menghentikan sementara pemberlakuan one way dan ganjil genap khusus untuk di titik kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek utama. Namun pada malam tadi, Pram, ini ada lonjakan volume kendaraan di ruas tol Cikampek di mana malam tadi juga merupakan puncak arus mudik lebaran 2022 sehingga tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat malam tadi pihak kepolisian kembali melakukan diskresi menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way dan juga ganjil genap di titik kilometer 47 hingga kilometer 70 ruas tol Cikampek. Artinya dengan pemberlakuan ganjil genap dan juga one way di ruas tol Cikampek hingga kilometer 70 ini, one way diperpanjang dari kilometer 47 hingga mengarah ke tol Jawa Semarang, gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Namun tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi, atas kebijakan pihak kepolisian dikarenakan arus kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta sudah mulai cair ataupun sudah dapat diuraikan, sementara terjadi lonjakan volume kendaraan yang mengarah ke tol Jawa Semarang. Kemudian diterapkan skema baru, yakni dilakukannya pemberhentian skema one way dan disiapkan untuk skema kontraflow agar kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta dapat kembali melintas. Sementara untuk ruas tol ini juga dipersiapkan untuk menampung kendaraan dari Jakarta ke arah timur atau tol Jawa Semarang. Ya, Pram. Ya Nadia, ini menunggu normalisasi jalur setelah tadi malam diberlakukan one way. Nah ini berapa lama antrian di belakang Anda bisa terurai? Biasanya terjadi di sana. Ya, Pram, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian diupayakan untuk normalisasi ini akan selesai tepat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Artinya normalisasi ini diharapkan dapat berlangsung selama 2 jam saja sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Karena selama normalisasi ini pihak kepolisian harus mengecek kesiapan lajur yang sebelumnya diterapkan untuk satu arah saja ke arah tol Jawa Semarang, nantinya akan dipergunakan untuk 2 lajur baik dari kendaraan Jakarta menuju ke tol Jawa dan juga kendaraan dari tol Jawa menuju ke arah Jakarta. Sehingga pihak kepolisian memerlukan waktu untuk betul-betul memastikan kesiapan agar lajur di tol Jakarta Cikampek ini dapat dilalui oleh kendaraan pada 2 arah. Pram. Iya Nadia, selama Anda bertugas di jalur atau gate tol Cikampek utama ini, biasanya pada pukul berapa saja terjadi kepadatan kendaraan di sana? Ya, Pram, berdasarkan hasil evaluasi sejauh ini untuk antrian kendaraan memang umumnya terjadi pada malam hari selama bulan puasa ini dikarenakan hasil evaluasi melihat bahwa cenderung masyarakat melakukan perjalanan mudik pada malam hari ataupun setelah waktu berbuka puasa hingga dini hari. Seperti kondisi pada malam hari tadi, antrian kendaraan mulai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ini dari tol Cikampek arah Jakarta menuju ke tol Jawa Semarang sudah mulai padat sehingga kebijakan one way ganjil genap yang sebelumnya dihentikan kembali diterapkan hingga pukul 8 pagi tadi karena meningkatnya volume kendaraan para pemudik yang memang memilih untuk melakukan mudik pada malam hari. Sejauh ini, Pram, untuk lonjakan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini bahkan tercatat sudah melebihi 200% ataupun angkanya menyentuh 233% dari kondisi normal pada November 2021 ini. Harusnya tercatat ruas tol Jakarta Cikampek biasanya hanya ada sekitar 39.000 kendaraan saja, namun untuk data pada puncak arus mudik lebaran hingga malam hari tadi ini tercatat, Pram, sudah ada lebih dari 131.000 kendaraan yang melintas. Artinya untuk puncak arus mudik tahun ini memang berdasarkan data dari PT Jasa Marga ada kenaikan yang cukup masif dari para pemudik dan bahkan ini juga melebihi puncak arus mudik pada masa sebelum pandemi COVID-19 ataupun 2019 silam. Pram. Ya, kalau dibandingkan hari ini dengan kemarin, Nadia, ini lebih padat dari hari apa? Ya, Pram, jika dibandingkan kondisinya dengan Jumat pagi kemarin, kalau hari ini cenderung lebih padat dan kepadatannya ini terjadi 2 arah, baik dari arah Jakarta ke tol Jawa Semarang dan juga dari arah tol Jawa menuju ke Jakarta. Kalau kemarin kita bandingkan, kepadatan ini bukan terjadi di ruas tol, melainkan terjadi di jalur arteri karena adanya penumpukan kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta yang tidak bisa melintas semalaman dari arah tol Cipularang
yang terkoneksi oleh Tol Jakarta Cikampek, mereka tertahan dan terpaksa mencari jalur alternatif ataupun jalur arteri. Namun pagi ini kami memantau kondisinya berbeda, justru kepadatan bukan terjadi di jalur arteri, namun terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dua arah, baik dari arah Jakarta ke Tol Jawa Semarang dan juga dari Tol Jawa menuju ke arah Jakarta. Ini memang dikarenakan skema normalisasi yang dilakukan sedikit berbeda, Pram dan juga pemirsa. Kalau kemarin ini langsung dilakukan kontraflow oleh pihak kepolisian, namun saat ini tidak, kontraflow ini tidak langsung diterapkan, namun diterapkan secara bertahap dan ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup padat saat ini bahkan sudah mencapai 2 km. Pram. Oke, baik, Nadia Valeri melaporkan langsung dari Gap Tol Cikampek Utama kilometer 70 Purwakarta, Jawa Barat. Kami masih akan mengupdate informasi terbaru dari Anda dari lokasi Anda melaporkan saat ini. Terima kasih, Nadia. Ya, pemirsa, kemacetan panjang terjadi di kilometer 86 ruas tol Subang, Jawa Barat. Kemacetan terjadi disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk ke rest area. Ya, pemirsa, kepadatan kendaraan ini terlihat di kilometer 86 ruas tol Subang, Jawa Barat pada pagi hari ini. Banyaknya kendaraan yang akan masuk ke dalam rest area mengakibatkan kendaraan mengantri di bahu jalan tol. Ya, pemirsa, untuk mengantisipasi kepadatan di dalam rest area, petugas terpaksa menutup pintu masuk rest area. Ya, pemirsa, kalau tadi dari Purwakarta, Jawa Barat, kini kita langsung menuju ke Subang, Jawa Barat. Pemirsa, ada rekan kami Lika Apriliani di Tol Cipali, kilometer 86 yang akan melaporkan pantauan mudik dari sana. Halo, selamat pagi Lika. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi arus lalu lintas Anda yang terjadi kepadatan di belakang Anda pada pagi hari ini? Silakan. Ya, baik Pram dan juga pemirsa, untuk kemacetan di Tol Cipali ini memang sudah berlangsung dari kilometer 73 sampai di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di kilometer 86. Memang pelaksanaan one way ini masih berlangsung, namun terpantau bahwa di kedua jalur masih terlihat tersendat akan kemacetan. Imbas dari kemacetan ini adalah adanya penumpukan kendaraan di rest area, bahwa di rest area 86 ini terjadi penumpukan kendaraan yang disebabkan oleh banyaknya para pemudik yang hendak beristirahat di rest area ini, sehingga saat ini KM 86 ini sudah penuh full kapasitas dan para pemudik ini dialihkan ke rest area berikutnya, yaitu di rest area 102. Memang di sini ada pun penjagaan dari petugas, yaitu petugas berjaga untuk menutup dari pintu masuk dari rest area dan juga mengatur lalu lintas serta memberikan informasi kepada pemudik bahwa untuk beralih ke rest area selanjutnya. Terpantau juga pemudik ini sampai berhenti di bahu jalan karena tidak kebagian untuk memasuki ke rest area ini. Memang di rest area 86 ini kapasitasnya sedikit dibandingkan dengan rest area 102. Di KM 86 ini dapat menampung sekitar 200 kendaraan, namun di rest area berikutnya yaitu di K102 ini dapat menampung sekitar 700 kendaraan. Pemudik dihimbau untuk tidak berlama-lama beristirahat. PT Jasa Marga juga telah memberikan informasi bahwa maksimum para pemudik yang dapat beristirahat adalah 30 menit. Ini sehingga pemudik dapat bergantian dan juga selalu mengingatkan bahwa untuk tidak berhenti di bahu jalan karena hal tersebut berbahaya dan juga dapat memperparah kemacetan. Pram, kembali ke Anda. Iya, Lika. Kalau Anda bisa gambarkan jarak dari dua rest area yang melaporkan Anda saat ini, di rest area pertama Anda saat ini dengan rest area 102, jaraknya berapa jauh, Lika? Sehingga mereka harus menumpuk di rest area saat ini Anda melaporkan. Ya, Pram, memang untuk rest area yang pertama di Tol Cipali ini, yaitu di KM 86 ini cukup jauh untuk jaraknya kepada terhadap rest area berikutnya, yaitu di kilometer 102. Namun jika para pemudik ini memilih di rest area berikutnya, dikarenakan kapasitasnya ini cukup banyak dan juga ada pun pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan di rest area 102 selain dari kapasitas yang banyak, dan ini juga ada tempat posko-posko pelayanan seperti tempat relaksasi, vaksinasi, dan juga restoran serta pom bensin lainnya yang dapat memfasilitasi para pemudik ini untuk beristirahat. Pram. Ya, pagi hari ini terjadi kepadatan di depan rest area. Ini ada antisipasi yang dilakukan pihak rest area nggak untuk mengurai kepadatan ketika kendaraan masuk ke rest area?
Ya, untuk saat ini antisipasi yang dilakukan oleh petugas demi mengurai kepadatan di rest area yaitu dengan menutup rest area dan juga dialihkan ke rest area berikutnya. Untuk saat ini masih itu saja yang dapat dilakukan oleh para petugas untuk mengantisipasi terjadi penumpukan di rest area ini sendiri, dan juga selalu mengimbau atau menginformasikan di lingkungan rest area ini untuk selalu bergantian atau tidak berlama-lama. Untuk beristirahat ini maksimal hanya 30 menit bagi para kendaraan yang dapat beristirahat sehingga pemudik ini dapat bergantian. Begitu, Pram. Ya, Lika, di sebelah kiri Anda ini kepadatan terjadi menumpuk karena akan masuk ke dalam rest area, dan sebelah kanan jalur Anda ini sedang lancar. Ini one way berlaku pada pukul berapa saja dan sampai pukul berapa saja di sana, Lika?